Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan oleh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Dalam bulan tersebut, umat muslim akan menghiasinya dengan berbagai hal unik yang menjadi ekspresi kebahagiaan mereka. Hal ini dapat kita jumpai di negeri kita sendiri, Indonesia. Berbagai aktivitas seperti berjualan takjil, tarawih berjamaah, dan kegiatan lainnya dilakukan untuk merayakan bulan Ramadan. Tentu tidak hanya di Indonesia, ternyata negara-negara lain juga mempunyai ciri khas tersendiri ketika bulan Ramadan loh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat serunya Ramadan di Mesir. Kira-kira gimana sih masyarakat Mesir menyambut Ramadan? Mesir merupakan negara yang terkenal akan keilmuan Islam dan sejarah peradaban dunianya. Namun siapa sangka, negeri seribu menara tersebut juga mempunyai ciri khas tersendiri dalam memeriahkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di Mesir biasanya ditandai dengan warna-warni lentera di jalan-jalan dan bangunan mereka. Lentera yang mereka gunakan ini dikenal dengan istilah fanus. Biasanya pada saat sebelum Ramadan tiba, warga Mesir akan berlomba-lomba dalam memasang hiasan lentera ini. Sehingga pada saat bulan Ramadan, jalanan Mesir akan dipenuhi oleh pernak-pernik cahaya lentera yang sudah mereka siapkan sedari sebelum bulan Ramadan. Kebiasaan ini sudah mereka lakukan sejak lama. Ada yang mengatakan bahwa kebiasaan mereka berawal dari masa dinasti Fatimiyah, tepatnya pada masa Khalifah Mu'izz Lidinillah. Konon kala itu ketika sang khalifah baru tiba di Mesir yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Para warga menyebutnya dengan membawa obor, lentera, dan benda yang bercahaya lainnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kala itu fanus digunakan karena perintah sang khalifah supaya di jalan-jalan masjid diberi penerangan dengan lentera dan lilin. Selain menghias jalanan dengan lentera, warga Mesir juga mempunyai kebiasaan unik lainnya, yaitu mengadakan Maidatur Rahman. Maidatur Rahman هذا تكون تطوعا من الأشخاص وهذا تكون في شهر رمضان المبارك حيث يقوم بعض الأشخاص المقتدرين من الناحية المادية بعمل مائدة رحمن للمحتاجين والفقراء حيث يقومون بشراء بعض الطعام ويضعونه أمام الفقراء المحتاجين التي ليس لديهم المال ليشتروا إفطار شهر رمضان المبارك فيقوم الأشخاص جزاهم الله كل خير بإحضار الطعام المناسب وبعض المشروبات في شهر رمضان المبارك ونسأل الله أن يجزيهم كل خير وأن يعوضهم كل خير عن ما أنفقوه في تلك الشهر المبارك حيث أن الصيام هذا لله وحده فهو الذي يجازي به وإن شاء الله كل أعمالنا مقبولة بإذن الله وبارك الله فيكم ومرحبا بكل الوافدين في مصر إن شاء الله. Yang lebih menakjubkan lagi, kegiatan ini mereka lakukan selama sebulan penuh loh. Di tempat yang sama, di setiap harinya dengan menu yang berbeda. Lebih dari itu, warga Mesir mempunyai antusiasme yang sangat tinggi dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan. Biasanya warga Mesir akan menghatamkan Al-Quran dengan kurun waktu 1 bulan di dalam sholat tarawih mereka. Artinya, dalam satu malam mereka akan menghabiskan 1 juz Al-Quran dalam sholat tarawih mereka. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Mesir di setiap bulan Ramadan. Sehingga tidak heran jika kita menjumpai masjid-masjid di Mesir melakukan hal demikian. Bahkan, ada sebagian mereka yang dalam satu malam mampu menghabiskan 4-5 juz dalam malam salat tarawih mereka. Selain antusias dengan salat tarawihnya, orang Mesir juga sangat bersemangat dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Mereka akan memenuhi masjid, khususnya masjid yang dihormati oleh warga Mesir, yaitu Masjid Sayyidina Husain. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat makam salah satu cucu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Husain bin Ali. Masjid ini akan dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai penjuru Mesir pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, terkhususnya pada malam ganjil. Sampai-sampai banyak orang yang tidak mendapatkan tempat baik di dalam maupun di pelataran masjid. Betapa menakjubkannya semangat warga Mesir, bukan? Orang Mesir tidak hanya mempunyai kebiasaan unik di bulan Ramadan loh. Kita juga akan mendapati hal unik lainnya di sini, yaitu makanan.
Di Mesir terdapat makanan unik yang adanya khusus hanya di bulan Ramadan, yaitu katayef. Katayef merupakan makanan yang mirip dengan terang bulan atau martabak manis di Indonesia. Makanan ini terbuat dari adonan yang tampak mirip dengan adonan martabak manis. Bedanya, katayef dijual tanpa topping seperti yang ada di martabak manis. Jadi, para pemburu katayef biasanya akan membeli topping sendiri seperti selai coklat di toko terdekat. Karena katayef sendiri akan lebih nikmat jika dimakan dengan coklat. Seperti kata saya tadi, katayef tidak akan pernah kita jumpai di selain bulan Ramadan, karena katayef adalah makanan khas bulan Ramadan. Selain warga Mesir, ternyata warga Indonesia yang ada di Mesir juga punya kebiasaan unik sendiri loh. Ya, sudah pasti warga Indonesia di Mesir mengikuti apa yang dilakukan oleh warga setempat, seperti menghabiskan 1 juz dalam sholat tarawih. Namun, ada kebiasaan lain yang hanya dilakukan oleh warga Indonesia di Mesir, khususnya mahasiswa ketika Ramadan, yaitu tarling, tarawih keliling. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini merupakan kebiasaan sholat tarawih dengan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain di setiap malamnya. Ya, alasan saya mengikuti tarawih dengan berpindah-pindah masjid adalah karena banyaknya masjid bersejarah di Mesir ini, khususnya di kota Kairo lama. Sebagaimana kita ketahui, Kairo itu kan banyak sekali daulah-daulah yang menguasai Kairo dengan peradaban dan ciri khasnya masing-masing. Tentu ini adalah hal menarik untuk dipelajari dan dikunjungi. Seperti itu. Di negeri orang kita berada, menjumpai lingkungan yang berbeda, mendorong kita untuk membuka mata dan melihat betapa indahnya Tuhan menciptakan perbedaan. Apalagi bulan Ramadan di negeri 1000 menara, semakin membuat kita sadar bahwa perbedaan itu tidak memecah kita, namun semakin menyatukan kita. Memaknai Islam menjadi lebih indah. Sahabat BKN dimanapun Anda berada, Ramadan di Mesir itu memiliki nuansa yang memang berbeda dibanding di negara lain. Dibanding dengan di Indonesia juga berbeda. Saya pernah 7 tahun di Mesir, artinya selama 7 kali bulan Ramadan saya menjalankan ibadah puasa di Mesir. Dan tentu di sana banyak keunikan yang berbeda dengan di Indonesia, tapi juga banyak kesamaan. Yang sama mungkin seperti merebaknya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman ini semacam buka puasa yang diadakan di masjid, buka puasa bersama di masjid-masjid, atau orang-orang kaya di Mesir itu mendirikan tenda-tenda di jalanan atau di pinggir jalan. Menyediakan berbagai hidangan, biasanya mereka juga menyiapkan tim masak yang setiap hari masak untuk menyediakan buka bersama bagi siapapun yang mau hadir ke tempat itu. Nah, istilahnya adalah Maidatur Rahman. Kita tahu bahwa ketika saya berada di sana, masuk ke Maidatur Rahman itu biasanya bertemu dengan saudara-saudara kita yang memang hidupnya masih di jalanan ketika maghrib tiba. Mereka yang jadi supir angkot, supir taksi, bahkan ada mereka yang memang jualan di pinggir jalan, atau bahkan mereka yang memang sangat papa, yaitu para pengemis, itu ikut berbuka puasa di Maidatur Rahman. Dan itu sangat menolong sekali bagi mereka. Dan Maidatur Rahman di Mesir ini merupakan atau disediakan adalah makanan-makanan yang langsung berat, yaitu nasi, daging, ayam, ada buah-buahan dan air mineral. Kalau di Indonesia kita tahu ketika bulan Ramadan berbuka puasa biasanya sebagian lebih menyantap makanan-makanan ringan dulu. Gorengan, kue-kue, es, dan lain sebagainya. Nah, menariknya di negeri para nabi ini kita juga menghidupkan suasana Ramadan ini dengan berbagai ibadah seperti khataman Al-Quran yang kita targetkan. Ketika itu kita selama 1 bulan ada yang mentargetkan 4 kali khatam Al-Quran, ada yang menargetkan 3 kali, ada yang menargetkan 1 kali khatam Al-Quran. Yang kemudian juga setiap malam ketika taraweh masjid itu menjadi sangat ramai, seperti kalau di Indonesia ini ukurannya sama dengan ramainya orang menjalankan ibadah sholat Jumat. Apalagi di
hari-hari terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya masjid itu bukan cuma ketika taraweh ramai, tapi jam 12 malam itu masyarakat datang ke masjid untuk menjalankan berbagai amal ibadah. Ada yang menambah sholat sunnahnya, ada yang tadarus Al-Quran, ada juga yang membentuk lingkaran untuk ngaji Al-Quran, ada juga kemudian guru yang mengajarkan tafsir. Di sana juga kita juga bisa mengikuti pengajian-pengajian Ramadan yang diadakan oleh para syekh di berbagai tempat, terutama di kota Kairo ketika itu. Jadi sungguh sangat nikmat menjalankan ibadah Ramadan di negeri 1000 menara, negeri di mana Sungai Nil ada di sana. Tentu sebagian juga ada seperti melakukan ngabuburit di pinggir Sungai Nil di sore hari. Tapi itu bagi mereka yang memang tinggalnya dekat dengan Sungai Nil. Bagi mereka yang jauh biasanya lebih senang di rumah atau di masjid atau berburu Maidatur Rahman. Karena itu mengurangi pengeluaran kita sebagai pelajar ketika itu di Mesir atau di kota Kairo. Dan kita tentu orang-orang yang menuntut ilmu agama ketika itu di bulan Ramadan semakin meningkatkan semangat. Karena kita tahu bahwa ilmu dimanapun harus diburu, harus dikejar. Nabi Muhammad bahkan pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Betapa nikmatnya semakin hari di bulan Ramadan itu semakin ramai masjid, bukan berkurang tapi semakin ramai. Dari jam 12 malam di 10 hari Ramadan itu mereka sudah berkumpul, kemudian membawa bekal untuk sahur. Jadi sahur di masjid sampai subuh, kemudian mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Itulah indahnya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di Mesir. Dan tentu juga keakraban kami sebagai warga Indonesia yang sedang menuntut ilmu itu semakin kuat. Karena biasanya kita itu selalu makan bareng ketika sahur. Dan juga nanti ditutup ketika Hari Raya Idul Fitri. Kita merayakannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menyediakan berbagai aneka makanan khas Indonesia yang jarang sekali kita temukan dalam keseharian kita. Disitulah kita kemudian saling bersilaturahmi, berjabat tangan, bermaaf-maafan, melakukan halal bihalal.